Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Sekarang kita lanjut bab ma'rifah, Bapak-bapak. Sekarang kita baca. Siapa baca duluan? Mungkin berurutan dari Pak Topik sampai Pak Rizal. Al-Qismu Al-Awalin. Ya, apa? 6. Al-Qasam atau Al-Qismu? Al-Qismu Al-Awalu. Al-Qismu Al-Awal. Apa, Pak? Oh, wa akulu dah. Wa akulu, Pak. Wakulu. Iya. Oh, matan tu nak. Wa aqulu al-ilmu al-islamu Ya'lam. 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 al-i'lam. Oh, al-i'lam al-ismu Bukan al-i'lam, ya'lam fil amr. Ya'lam oh, i'lam. fil amr. I'lam An al-ismu an an apa dia baca ni? An apa anna? Annal. Ya, annal Anal-isma. annal-isma. Bukan isma, annal-isma. Anal-isma. Ya. Yang kismu Yanqasi yang qasimu Naam. yang qasimu ila Ila kismaini. Naam. al-awal Al-awalu al-nakira wasatati. wasatati wasatati. Naam. wasatati Naam. Wasthani wasani al-ma'rifah wahia Naam. al-fad Al-lafdhu al-lafdu alladhi yadala yadullu yadullu Naam. ala muayyani Naam, sahih. Wa wa aqsamuha Naam. Khamsatun. Naam. khamsatun. Wa aqulu, dan saya katakan, ini perkataan siapa nih, Bapak-bapak? Pensyarah. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, bilang beliau, annal isma, bahwasanya isim itu terbagi dua bagian. Al-awwal, yang pertama nakirah. Wasatati, artinya akan datang penjelasan tentang nakir. Ya. Ya. Wasatati akan datang. Tapi maknanya ada yang dihapus wasatati bayanaha, akan datang penjelasannya tu. Akan datang Ya, salah satu ciri-ciri fi'il. Oh ya. Ada sa. Ini ditunda sama pensyarah dulu. Isa itu sebagai apa? Sa akan. Sebagai apa? Tanda dari fi'il. Kan huruf mudara'ah. Iya. Kalau sa itu adalah ciri dari fi'il. Ada sin. Sama kayak saufa kan? Berarti kalau ada sin, kemudian berarti itu pasti setelahnya fi'il. Ini tanda-tanda fi'il. Berarti beliau di sini mengakhirkan nakirah. Beliau lebih mendahulukan kepada ma'rifah penjelasannya. Wathani, yang kedua kata beliau, al-ma'rifatu. Itu ma'rifah. Wahia, dan apa itu ma'rifah? Definisinya bilang beliau kan, al-lafdhu alladhi yadullu ala muayyanin wa aqsamuha khamsatun. Lafaz yang menunjukkan yang telah ditentukan atau telah dikenal. Dan pembagian-pembagiannya berapa?
khamsah, ada 5. Yang kemarin kan? Nah, itu pembagian semuanya ma'rifah. Nah, tidak. Nah. Tapi kalau di buku lain dia disebut 6 karena mungkin yang al-mubhamu itu dipecah dia. Ya. Jadi Isim isyarah sama isim isyarah. Ya, kalau di sini digabungkan. Sama si penulis sama Imam Sanhaji. Lanjut Pak Topik. Al-qismu al-awalu. Al-qismu al-awal al-domir Al-mutmaru. al-domaru Al-mutmaru. al-mutmaru au al-domir Awid domiru. awid Domiru. domir wa huwa ma dalla ala mutakallam Wah, mutakallimin. ya mutakallim Mutakallimin. ana au mukhatab Naam, mukhatabun. nahu, Au mukhatabin. anta, au ghaib nahu Au ghaibin. au Nahun. ghaibin nahu Huwa. wa min hana Wa min huna. Wa min huna. wa min huna ta'lim Ta'lamu. ta'lamu an domir Annat. domir domirun Anna. Domira. domiro ya Naam. anna domiro salasati Salah satu salasatun anwa'in. anwa'in Nah, jadi ma'rifah yang pertama itu yaitu al-mutmar atau damir. Jadi ada orang bilang mutmar, ada juga bilang damir. Apa itu damir itu? Yang menunjukkan mutakallim. Contohnya apa? Ana. Cabangnya apa? Nahnu. Iya. Au mukhatabin atau mukhatab yang diajak berbicara atau orang kedua. Contohnya apa? Anta. Wau ghaibin atau yang orang ketiga gaib. Dan dia adalah huwa. Wa min huna, dan dari sini ta'lamu. Apa arti ta'lamu? Kamu tahu bahwasanya dhamir itu tiga jenis. Dhamir itu cuma 3 jenis. Mutakallim, mukhatab, gaib. Ya. Selebihnya itu jadi pembagian ditinjau dari sisi yang lain, ya kan? Kemarin baris, kemudian apalagi mustatir, itu ditinjau dari sisi yang lain dia itu. Yang namanya dhamir itu kalau kita terbayang dia cuma 3 jenis saja. Mutakallim, mukhatab, dan gaib. Itu aja dia. Adapun yang lain itu dari sisi yang lain, jenis yang lain ya. Mustatir atau baris, itu ditinjau di sisi yang lain. Tetap dia tidak akan lepas dari mutakallim, mukhatab atau gaib. Itu dia. Itu dhamir, Bapak-bapak. Sekarang kita masuk kepada penjelasan yang masing-masing. Jadi ini dijelaskan lagi masing-masing. Mutakallim itu apa dia? Kemudian apa saja yang dimaksud dengan mutakallim? Kemudian apa gunanya? Pak. Ini lebih tepat mananya, yang tidak tampak atau yang tidak ada tempat? Kalau secara bahasa tidak tampak, Pak. Tidak tampak. Ya, tapi kalau ke arah ada. Tapi tidak tampak. Iya. Yang lebih tepat. Kalau secara bahasa, gaib itu dia tidak ada, kan? Tapi dia ada sebenarnya dia. Kalau di bab kalam, pembicaraan, berarti orang ketiga itu. Meskipun kita seperti ini kan, ngomong, kita huwa kata kita kan, dia ada dia. Tapi dia tidak diajak berbicara itu, gaib itu. Sekarang kita masuk kepada perincian dari dhamir mutakallim, apa namanya, fungsinya apa. Silakan Pak Zul, anwaul awal. awal Pak Zul. An-naw'al
al-awwal. An-naw'u al-awwalu. Al-awwal. Naam. Ma'udi'a Naam. ad-dalal Lid dalalati. lid dalati Naam. ala al-mutakallim Naam. wa huwa kalimatani Naam, sahih. wa huma ana lil mutakallimi Naam. Wahdahu. wahdahu Naam. nahnu lil mutakallimi al-mu'azzimi Al-mu'azzim. al-mu'azzimi nafsahu Naam. aw ma'ahu ghairuhu Ghairuh. Jadi yang namanya mutakallim itu dia cuma dua. Ana satu, nahnu. Berarti di sini dalam kitab ini penjelasannya beliau ingin menjelaskan satu persatu. Yang mutakallim apa saja domirnya, mukhatab apa saja, ghaib apa saja yang masuk. Ini perinciannya. Jadi kata beliau, an-naw al-awwalu, jenis yang pertama dari domir itu adalah mutakallim. Ya. Hanya dua saja dia. Apa kata beliau? Ma wudi'a lid-dalalati 'alal mutakallimi wa huwa kalimatani. Dan apa yang diletakkan, wudi'a diletakkan atau ditaruh lid-dalalati untuk menunjukkan kepada mutakallim, orang berbicara, ya kan? Dan dia cuma dua kata. Wa huwa kalimatani, artinya dua kata. Wa huma, dan yang dua itu apa? Ana. Artinya lil mutakallimi wahdah. Jadi untuk berbicara dia sendiri. Wa nahnu lil mutakallim al-mu'azzim. Dia mutakallim juga nahnu, tapi untuk pengagungkan dirinya atau bersamanya dan selainnya itu. Maksudnya di sini adalah kayak misalnya kita proyek, yang punya proyek itu berlima, ya kan? Kemudian kita katakan kami yang mengerjakan proyek ini. Berarti kan untuk mengagungkan dirinya dan selainnya atau orang yang ikut dalam proyek tersebut, ya kan? Itu makna mutakallim. Jadi makna mutakallim yang nahnu itu bermakna ta'zim, pengagungan atau membesarkan dirinya, kan? Baik itu dirinya sendiri dibesarkan atau bersama, ya kan? Misalnya seperti kami termasuk lulusan dari sekolah ini. Kan dia bangga, dia kan mengagungkan, membesarkan nama sekolahnya. Bisa jadi kami itu dia, bisa jadi teman seangkatan dia itu dia. Itu fungsi dari mutakallim. Apa, Pak? Oh, nafsahu. Oh, nafsahu. Iya, sendirinya. Oh, sendiri nafsahu. Iya. Oh, nafsi itu. Iya. Jadi bisa fungsi ta'zim nahnu itu untuk dirinya, bisa untuk selainnya itu. Itu jadi mutakallim cuma dua. Ana satu, nahnu. Kalau kategori domirnya apa? Munfasil, nanti dia apa? Mutasil dia. Munfasil. Munfasil dia, kan? Ana nahnu. Enggak ada bersambung dengan fi'il, enggak ada bersambung dengan isim, enggak ada bersambung dengan huruf. Pokoknya kalau enggak ada bersambung dengan fi'il, isim atau huruf, domirnya munfasil itu, terpisah. Kalau bersambung dengan yang tiga berarti muttasil, seperti itu dia. Ya, nahnu, kami. Berarti kan kalau kita fahami kami itu kan bisa untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri kan kalau kita sekarang kita tawaduk, kan, padahal kita sendiri yang mengerjakan misalnya, kan. Atau kita pengen misalnya kerja kelompok, kita ingin aku bisa kelompok ini kami melakukannya secara bergotong royong misalnya. Itu kan untuk pengagungan dia itu, kan. Itu fungsi nahnu itu. Kalau kita
kita bikin kalimat ana nafsahu ta'mal, itu bisa? Nggak bisa deh Pak. Bisa. Nggak bisa dia. Saya sendiri yang mengerjakannya. Kalau apa dia pakai nahnu Pak. Kalau bisa juga saya mengerjakan, tapi dia menggunakan misalnya fi'il. Misalnya anjastu. Saya yang telah mengerjakannya. Anjastu nafsah. Atau anjastu wahdi. Oh, jadi bukan amal, bukan? Kalau amal cuman kerja. Pekerja. Tapi kalau injas itu mengerjakan sampai selesai. Jadi proyek yang diselesaikan itu maksudnya. Ya, bisa juga amil tuh, saya yang telah mengerjakannya. Tapi kalau ingin mempertegas yang kita kerjakan itu proyeknya selesai, berarti anjas, ya. Anjaza yunjizu. Anjas tu wahdi. Ya, saya telah mengerjakannya dengan sendiri. Saya sendiri mengerjakannya. Maksudnya dia proyeknya selesai sampai. Kata nafsahu ni. Iya. Nggak bisa dipakai kapan saja gitu ya. Iya. Just to sintos. Anjaz Anjaz. jim zai. Iya. Anjaz. Anjazayun jizu. Iya. Ini kalau pakai kalimat ini Ya. berarti kita telah menyelesaikan secara sempurna. Oh, anjaz. Anjazayun Anjaza. yun jizu. Oh, anjaza berarti kaki mandi. Iya. Inja. Injaza. Iya. Nah, apa kalau dalam sorof ini wazannya, Bapak? Paham. Hah? Apa wazannya? 4 nih. Fa'ala. Harus ada tasdid nggak? Ada pakai tasdid? Amfa'ala. Hah? Amfa'ala. Anjazan jizu injaza. Nah, Fa'lala. hah? Yang P. Coba dia sulasi mazid tambahan dia. Dia bukannya ini kan? Enggak, tambahan dia. Oh, tambahan. Tambahan. Oh iya, karena ada Af'ala. Af'ala dia. Af'ala dia. Ingat masdarnya. If'alan masdarnya. Berarti misalnya kalau bapak-bapak pengen mengatakan sesuatu, kalau proyek yang dikerjakan itu benar-benar selesai, pakai ini. Oh, anjaza. Anjaza. Anjastu wahdi. Saya sendiri yang menyelesaikan proyek Anjastu wahdi. 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 Ya, maksudnya menisbatkan ke dirinya. Dia sendiri. Anjastu wahdinya tuh. Nah, kalau anjastu saja sudah cukup tuh Pak. Sudah. Anjastu, saya telah menyelesaikan proyek itu. Salah topik DG proyek Penegasan pakai wahdi. 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 Nah, dia mengagungkan dirinya. Nah, wah, ini seorang aja. Selesai kan, Cik? Kalau pakai kalimat amilah, dia bekerja juga, tapi belum sempurna. Maksudnya masih bekerja dia itu. Nah, jadi ini sebenarnya nanti kita akan belajar wahda di bab hal nanti. Hal. Jadi masdarnya selalu tanwin, Ustaz? Hah? Masdar. Masdar mansub. Mansub. Ya. Ini fathatain. Ya, ini fathatain. Ya. Ya. Fathain. Fathatain itu dia. Tiba di masdar ini itu artinya dikerjakan atau mengerjakan. Proyek dia, Pak. Mana proyek pekerjaan. Oh, pekerjaan. Oh, jadi pekerjaan. Iya, proyek nama kalau bahasa depannya itu. Ya. Kalau anjazani telah dikerjakan. Anjaza telah mengerjakan. Maksudnya telah selesai mengerjakan. Ya, pokoknya lah selesai proyeknya tuh. Itu dia. Silakan Pak Zul, dua-dua baca Pak Zul. Dua paragraf. Wa na'u ats-tsani An-na'u An-na'u. sani. Naam.
ma'wudi'u wa maudi'a. Oh ya, ma'wudi'a lidalalati Na'am. al mukhatabi Naam, sahih. wa huwa khamsatu Naam. al alfa Alfa zin. Naam. Dia mudah mudhafun ilaih. Jadi ingat Bapak-bapak, angka 3 sampai 10 bilangan apa yang dihitung itu dia berbentuk jamak mudhafun ilaih. Makanya khamsatu alfazin. Alfazin jamak dari laf di atas 3. ya, di atas 3. Ma'dudnya atau yang dihitung itu dia pakai jamak. I'rabnya adalah mudhafun ilaih. Jadi pokoknya 3 rumah, salah satu buyutin. 8 rumah. Misalnya kan sama niatu buyutin. Nanti insyaallah bab adat kita pelajari itu. Kaidah sederhananya seperti itu. Lanjut Pak Zul. Wahia anta Naam. an-nahi At-ta. Bi fathi at-ta'i. Bi fathi at-ta'i. oh iya tak Iya, tak, bukan nah. lil mukhatabi Lil mukhatabi. Naam. al muzakkari Naam. al mufradi Al-mufradi. Al-mufradi kan? al-mufradi. Kenapa kita baca seragam? Masih ingat pelajaran kemarin tuh. Lil mukhatabi al-mudzakkari al-mufradi. Kenapa kita baca apa? Seragam kasrah ketiga-tiganya nih. Apa? Pelajaran kemarin tuh. Bab sebelumnya ini. Apa itu? Bab sebelum makrifah apa itu? Bab sebelum makrifah kemarin. Naat ya. Naat man'ud dia itu. Man'ud ya kan? Seragam kan? Jadi maksudnya muzakkari. Man'udnya itu al-mukhatab. Al-mukhatab maksudnya. Ya, jadi sini natnya ada 2, muzakkar sama mufrad. Itu dia. Maksud. Karena dia Iya. Ma'rifah. Ma'rifah. Kemudian apa lagi? Nakir apa? Ma'rifah, mufrad, muzakkar. I'rabnya sama dia itu. Ini naknya apa? Hakiki apa sababi? Hakiki dia. Lanjut Pak Zul. Wa anti. ya, wan asalnya. Enggak, masih lanjut. Wa anti. Naam. Bi kasri at-ta'i Naam. lil mukhatabati Naam. al-mu'annasati Naam. al-mufradati. Naam. Kan beda kan? Yang satu, kenapa dia pakai tak marbuto? Karena yang dibahas dibahas apa? Muannas. Iya kan? Beda tadi. Tadi muzakkar. Makanya muannasati mufradati. Enggak boleh kita bilang lil mukhatabati al muannasati al mufradi, khata dia. Harus seragam dia. Lanjut Pak Zul. Cuma lil mukhatabi Al-musan. Dua apa tuh? Al-musanna. Naam. Muzakkaran kana al-muannasan. Naam. Di sini enggak berbeda i'rabnya kan? Al-mukhatab al-musanna itu sama kan? Muzakkaran kana au muannasan ini adalah khabarnya muqaddam. Khabar dari mana ini? Kok tahu-tahu muncul dia mansub ya kan? Ini mansubnya khabarnya didahulukan. Apa ini alasannya? Yang mana? Karena adakah? Kana.
Karena. Iya. Karena. Yang didahulukan apanya? Khabarnya. Khabarnya didahulukan. Isimnya domir kan? Iya. Karena dia fi'il, karena mudzakkaran khabar. Nah. Au muannasan. Au ini kan sudah jelas ataf dia kan. Jadi ini adalah khabar yang didahulukan. Khabar dari siapa nih? Khabar kana. Nah, berarti isimnya domir mustatir kan? Huwa kan? Nah, berarti domir itu termasuk bagian dari isim dia kan? Nah, itu dia. Nah, lanjut Pak Zul. Antum li jam'i az-zuhuri al-muqatabina. Naam. Wa antunna Naam. li jam'i al-inasi Naam. al-muqatabati. Naam. Dan antum itu. Untuk jamak zukur apa? Jamak dari zakar. Jamak dari zakar. Nah, berarti maksudnya jamak muzakkar mukhatab. Berarti antum. Nah, kemudian wa antunna li jam'il inathi al mukhatabati. Nah, berarti antunna itu untuk jamak muannas mukhatab dia, seperti itu dia. Paham Bapak? Hah? Ada halangan ya? Oh, pakai apa? Zat. Insyaallah. Pakai apa Zat? Pakai sarung enggak ada nak? Iya. Ya. Iya. Jadi kanannya seperti apa, Ustaz? Hah? Yang mana, Pak? Karena yang aumu anasan. Muannasa pakai khobar. Sebagai Oh, khobar. yang khobarnya mudzakaron. Au itu dia atof lagi kan? Yang au atau Nah. Hah? Huwa. Dhamir mustatir dia. Iya. Nah, makanya kita ingat kalau fi'il kana, kalau ada kalimat yang berbentuk nasab atau mansub, berarti sudah pasti khabar dari kana. Itu dia. Nah. Ya kananya sendiri kan fi'il. Iya. Jadi karena dia masuk ke apa? Dan nasab menjadi obat kana kan? Iya. Nah, itu berarti ini yang dibahas dhamir mukhatab. Berarti orang kedua yang dibahaskan. Orang pertama mutakallim, orang kedua mukhatab. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Silakan Pak Maspek. Nah, baru gaib. Salisu. Naam. Al-fadhin. Karena nakirah. Kita akan belajar nakirah. Ini al-fadhin ini ma'rifah apa nakirah? Al-fadhin. Nakirah dia. Bukan karena pakai alif lamnya. Bukan, itu dia kalau alif al-fadhi. Kalau dia Itu makanya dia apa ya? tanwin. Iya. Jadi tidak mesti karena alif lam tadi. Bukan. Dia itu satu huruf tuh Pak, bukan tambahan tuh Pak. Karena jamak dari lafzun. Ini contoh sedikit Bapak Ibu. karena alif lamnya, Ustaz. Bukan. Asal. Lafzun. Lafzun kan? Iya. Apa jamaknya? Alfaz tadi. Alfa. Bang kadang orang kita tertipu di sini kan? Iya kan? Padahal dia ini bukan al kan? Kalau pengen dijadikan nakirah, ma'rifah, double Pak. Double kan? Kalau jamaknya al-fad. Ini dalam bentuk ma'rifah, ini bentuk nakirah. Ya. Bang banyak tertipu di sini nih. Ya kan? Jadi kalau dijadikan ma'rifah, iya. Meskipun kayak diawali dengan al kan? Iya kan?
Kalau pengen al berdabel ya, al-alfadhu. Nih. Al-fadhu itu. Ini ma'rifah, ini nakirah. Maka tadi khamsatu apa? Alfadhin. Ya, aidah. Naam. Al-mudzakkari. Naam. Al-mufradi. Naam. Al-mu'annasati. Naam. Naam, sahih. Naam. Mutlaqan. Muzakkaran. Muzakkaran. Naam. Zukuri.